Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bermajlis atau melanjutkan pelajaran kita dari buku Durusul Lughah, dari kitab Durusul Lughah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua untuk mempelajari bahasa Arab, dan juga Allah berikan pemahaman bagi kita untuk mempraktekkannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah terakhir sampai halaman 65 ya. 65 sudah kita bahas kan? Baik, sekarang halaman berikutnya, halaman 66 dari jilid yang pertama. Baik. Di situ ada tamarin ya, latihan ketiga. Anif al-fa'ila fi kullin minal jumal al-atiyati. Jadi instruksinya itu kita diminta untuk menjadikan fa'il, pelakunya atau subjeknya itu perempuan ya. Jadi sederhananya begini saja. Lihat misalun, contoh ya, lihat di contoh itu. Contoh, kharaja Muhammadun minal baiti. Yang keluar itu Muhammad ya. Yang keluar Muhammad. Bagaimana kalau yang keluar Aminah? Bagaimana kalau yang keluar Aminah? Maka kata kerjanya itu ditambah tak taknis atau tak yang menunjukkan perempuan. Maka kharaja ditambah kharajat. Nah itu di situ, di sebelahnya kharajat ya. Jadi kalau kharajat berarti yang melakukan itu perempuan ya. Nanti kita masuk ada babnya sendiri. Memang jilid pertama ini cuma potongan-potongan. Nanti ada babnya sendiri fi'il madhi ya. Ini namanya kata kerja madhi atau kata kerja lampau. Jadi sederhana saja pahami. Kalau yang melakukan laki-laki tanpa tak taknis atau tak sukun itu. Kalau yang melakukan perempuan tinggal tambah tak sukun. Ya, tak sukun atau tak taknis di ujung kata kerja tadi. Paham maksudnya? Mudah ya, sangat mudah. Lihat nomor 1. Zahaba al-mudarrisu ilal fasli. Zahaba
mudarrisu ilal fasli. Apa artinya Pak? Guru. Mudarris, apa arti mudarris? Guru. Pergi ke kelas ya, ilal fasli. Gurunya laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau guru perempuan apa bahasa Arabnya? Al-mudarrisatu tambah tak marbutoh ujungnya. Tapi kata kerjanya juga berubah karena ini masuk jumlah fi'liyah ya. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat yang dimulai dengan kata kerja ya, jadi kata kerjanya di depan. Jadi kalau berubah guru perempuan yang pergi ke kelas, jadinya bagaimana? Zahabat, berarti kan? Zahabat al-mudarri, gitu ya. Zahabat al-mudarri satu ilal fasli. Guru perempuan telah pergi ke kelas. Bingung? Pak Haji dia kalau nggak lihat kitab nggak bingung. Gimana keluar kitab? Mudah kan? Mudah banget. Coba yang nomor 2 baca sama-sama. Zahaba abi ila mustasfa. Zahaba abi ilal mustasfa. Artinya apa Pak? Bapak, ayahku pergi ke rumah sakit. Coba ganti kalau ibuku yang pergi ke rumah sakit. Zahabat. Zahabatnya tambah tak tangis ya. Zahabat ummi gitu ya. Ilal mustasfa. Ya, ibuku telah pergi ke rumah sakit. Paham? Insyaallah ya. Nomor 3 baca silakan. Jalasa at-talibu fil fasli. Jalasa apa artinya? Duduk. Jalasa duduk. Kalau yang belum tahu tulis artinya. Jalasa itu duduk. Yang duduk, talib apa artinya talib? Penuntut ilmu. Apa arti talib? Siswa. Siswa. Laki atau perempuan? Laki. Kalau siswi yang duduk apa? Ya. Kata kerjanya menjadi apa? Jalasat. Ya, jalasat. Jalasat at-talibatu ya fil fasli. Paham nomor 3? Ada yang bingung? Insyaallah ya. Nomor 4, kharaja akhi minal baiti. Artinya apa? Saudaraku keluar dari rumah. Sekarang ganti Pak, saudariku. Kharaja ukhti minal baiti. Minal baiti. Mudah ya? Mudah bahasa Arabnya. Tinggal bedain ada tak sukun atau tidak aja dalam bab ini, dalam hal ini. Jadi kita harus bedakan ya. Jadi di sana kita bedakan kata kerja. Kalau perempuan ya perempuan kata kerjanya. Kalau laki-laki laki-laki. Ya. Jadi di sini memang dibedakan ya. Kalau untuk laki-laki ya kharaja misalkan. Kalau untuk perempuan kharajat. Sudah. Pahami dulu itu yang sederhana itu dulu. Banyak Pak nanti ya apa perubahannya fi'il madhi itu. Tapi di sini cukup yang ini dulu. Ya. Insyaallah sudah paham insyaallah ya. Lanjut. Hari Minggu ya? Enggak ada. Ta'amal ma yali, perhatikan ya. Lihat di situ jalasat at-talibatu. Apa artinya? Adalah duduk murid perempuan. Ada tanda panah, itu maksudnya kalau mau dibaca langsung ya, yang tadi nyatanya sukun dihidupkan menjadi kasroh. Jadi kalau kita baca putus-putus kan jalasat at-talibatu.
Kalau mau dibaca sambung, hidupin taknya tapi di kasroh. Jalasatin thalibatu, itu maksudnya. Ya. Jadi kita bacanya dia di bawahnya itu yang ada garis tebal itu. Kalau dia sukun ketemu alif lam, maka tanda panah yang sukun tadi menjadi kasroh. Itu maksudnya. Paham? Paham ya? Jadi kalau mau baca lancarnya jalasatin thalibatu. Kalau mau dibaca nanti penggal diputus dijeda jalasat thalibatu. Itu aja maksudnya. Ingin ngasih penjelasan begitu. Paham ya? Nomor 4. Insyaallah ya, mudah ya. Coba berarti yang nomor 1 ya, naik ke atas Pak, naik ke atas. Coba baca sambung kalau sudah jadi perempuan al-mudarrisatu. Zahaba. Cara bacanya gimana? Zahabatil. Zahabatil mudarrisatu. Ya. Yang nomor 2 gimana bacanya? Tetap ya, zahabat ummi, karena nggak ada alif lam kan? Iya kan? Nah yang nomor 3 jalasatin thalibatu. Yang nomor 4 tidak, kharaja ukhti, dia tidak ada alif lam. Sudah. Jadi intinya itu cuman penjelasan kalau mau dibaca langsung, kalau sukun ketemu alif lam hidupkan jadi kasroh. Ya. Baik, bagian yang terakhir Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Coba ikuti ya. Manil fata alladzi kharaja min baitikal ana huwa banu ammi. Coba artikan man, apa artinya man? Siapa? Al-fata apa artinya? Nah, tulis ya, al-fata pemuda. Siapa pemuda? Alladzi apa artinya alladzi? Yang. Kalau bahasa kita ini kata sambung ya. Kalau dalam bahasa Arabnya isim mausul. Alladzi yang. Ya. Dan itu untuk laki-laki Pak. Menjelaskan kata yang disambung itu laki-laki, pakainya alladzi. Karena al-fata kan laki-laki, makanya dia pakai alladzi. Yang manil fata alladzi, siapa pemuda yang keluar, kharaja kan keluar, min baitika. Siapa artinya apa? Dari rumahmu. Al-an, saat ini. Dijawab huwa banu ammi, apa artinya? Dia anak laki-laki. Ammi, apa ammi? Pamanku. Ya, tulis artinya ya. Coba nomor 1 yang tinggalan artinya boleh kalau ditinggalan. Enggak ya? Jadi kata sambung ini, alladzi ini untuk muzakkar mufrad, untuk muzakkar untuk laki-laki tunggal ya. Alladzi. Anak dia baca artinya? Sekarang saat ini barusan ya gitu lah. Jadi enaknya terjemah. Lanjut yang nomor 2, baca sama-sama. Manil fatatu allati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Iya. Coba artikan teman-teman, manil fatatu apa artinya?
Siapa pemudi? Nah, al-fatatu itu pemudi. Kalau al-fata pemuda. Ya, siapa pemudi? Karena dia perempuan, kata sambungnya jangan pakai allati, tapi pakai allati. Ya. Jadi yang dalam bahasa Arab itu allati untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Kharajat yang telah keluar, min baitika dari rumahmu, ya kan? Al-an ya Muhammad, ya baru saja ya Muhammad. Siapa itu pemudi yang keluar dari rumahmu barusan ya Muhammad? Hiya bintu khalati. Hiya apa artinya? Dia bintu apa artinya? Anak bibi. Ya, anak perempuan kholati, bibiku. Nah, ini kata sambung yang dia menyambung untuk manusia ya. Alladhi untuk yang akil, untuk berakal. Bisa nggak untuk yang benda mati? Bisa juga. Lihat yang nomor 3. Tergantung bendanya laki atau perempuan. Ya. Liman al-miftahu, atau kalau dibaca sambung limanil miftahu, ya, baca sama-sama. Limanil miftahu alladhi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Liman apa artinya liman? Masih ingat Pak liman? Milik siapa? Punya siapa ya? Liman, milik siapa? Miftah masih ingat? Nah, punya siapa? Kunci. Kunci di situ dia benda tidak berakal, tapi dia sifatnya mudzakkar, laki-laki, tidak ada tak marbutohnya. Makanya pakai alladhi, ya. Yang di atas maktab apa maktab? Nah, yang di atas meja. Ya, kunci siapa yang di atas meja? Huwa lil mudarrisi. Itu miliknya guru ya, lil mudarrisi. Kunci itu miliknya guru. Kalau bendanya perempuan, ya contohnya nomor 4. Kata sambungnya pakai allati. Liman as-sa'atu allati 'ala sariri hiya li zawji ukhti. Ya, liman tadi artinya punya siapa ya? Milik siapa? Sa'ah apa artinya sa'ah? Jam ya, sa'ah jam. Allati yang ya. Kenapa pakai allati? Karena bendanya muannas, perempuan, sa'ah. Ada tak marbutohnya, pakainya allati. Ala sariri, yang di atas. Sarir apa sarir? Tempat tidur. Ya, punya siapa jam yang di atas tempat tidur? Dia atau itu ya benda kan. Li zawji, punya zawj apa zawj? Punya suami saudariku. Ya, jam itu punya saudari, punya suami saudariku. Dia li zawji ukhti. Jadi intinya bagian kelima ini kita belajar isim mausul kata sambung. Kapan kita pakai alladhi, kapan kita pakai allati. Kalau alladhi itu untuk laki-laki mudzakkar, kalau allati itu untuk perempuan, dan artinya sama. Alladhi artinya yang, allati juga artinya yang, bahasa kita ya, tapi itu kata sambung. Paham? Coba kalau paham kita latihan. Ada latihan 1 sampai 10. Kita diminta pilih ya. Pilih antara alladhi atau allati. Tulis saja alladhi atau allati. Boleh.
Al-kitabul ladzi Alladzi atau allati? Alladzi alladzi Alladzi. Al-kitabul ladzi alal maktabi alal maktabi lil mudarrisi. lil mudarris. lil mudarrisi. Al-kitabu alladzi isim mausulnya karena al-kitab itu mudzakkar laki-laki pakai alladzi ya. Al-kitabu alladzi atau al-kitabul ladzi buku artinya buku yang Buku yang di atas meja alal maktabi di atas meja milik lil mudarrisi milik guru. milik guru ya milik guru. Udah ya pakai alladzi ya. Nomor 2 gimana Pak? Al-qalamu alladzi fi haqibati Ibati maksurun. maksud. Al-qalamu atau al-qalamul ladzi pilih alladzi ya karena al-qalam itu laki-laki mudzakkar ya. Pakainya alladzi. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Artinya apa? Dua, itu main, teman-teman. Al-qalam Pena pena yang di dalam tas hakibah apa hakibah? Tas. Hakibati artinya tas saya. tasku ya. Pena yang di dalam tas saya atau tasku maksurun apa maksur? Rusak. Patah, rusak tulis artinya ya. Sudah lewat. Tapi kalau lupa tulis artinya maksur, rusak, patah dan lanjut. Nomor 3 as-sayyaratu apa? As-sayyaratul lati Alati ya. Karena dia muannas kan, sayyara muannas perempuan ada tak marbutonya. As-sayyaratul lati kharajat kharaja minal mustasfa al-ana Al-ana lit lit-tolibi tolibil jadi jadi di ya. Coba kasih harokatnya. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfa al-ana lit-tabibi al-jadidi ya. As-sayyarah apa artinya sayyarah? Mobil yang keluar dari rumah sakit rumah sakit barusan. Lit tabibi apa artinya? milik Milik dokter yang baru ya, milik dokter yang baru ya. Lit tabibi karena dia kemasukan lam famili kepemilikan, makanya dia kasar. Lit tabibi ini sudah kita pelajari kan. Al jadidi dia mengikuti kan, dia ikut sebelumnya ya, sifat mausuf atau na'at man'ut ya. Lit tabibil jadidi. Nomor 4 al-kalbu alladzi atau alati? alladzi Al-kalbul ladzi fil hadiqati hadiqati kenapa di fil hadiqati maridun. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Al-kalb anjing yang fil hadiqah apa hadiqah? Kebun bisa ya. Kalau taman juga bisa. Yang di kebun atau di taman fil hadiqati maridun apa marid? Sakit ya. Maridun itu sakit. Lanjut. Al-fata alladzi kharaja kharaja minal masjidi al-ana terus ibnul ibnul muadzin muadzin ya. Al-fata alladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzin ya kan. Kalau baca santunnya begitu. Al-fata masih ingat fata tadi apa? Pemuda yang keluar dari masjid barusan. Ibnul muadzini adalah ibnu apa ibnu?
anak laki-lakinya muadzin. Pakainya alladzi karena dia al-fata ya, al-fata alladzi. Nomor 6 tilkal hakibatu al-baqqatu. Baqqah atau baqqah? Bebek. Tilkal baqqatu alladzi atau alati? Alati karena dia manusia. Tilkal baqqatu allati tahta syajarati ya, tahta syajarati li binti. Nah, li bintil fallahi ya. Bebek itu yang di bawah syajarah apa? Yang di bawah pohon milik anak perempuannya fallah petani ya, milik anak perempuannya petani. Lanjut nomor 7 gimana bacanya? Al-baitul jadidi Al-baitul jadidu jadidu alladzi ya, alladzi karena dia mengatakan al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Ya. Rumah baru yang di jalan itu, syari itu jalannya, yang di jalan itu lil waziri, milik apa wazir? Apa arti wazir? hakim. Menteri ya. Lil waziri, miliknya menteri. Lanjut nomor 8 ad-darsu. Apa lagi atau lagi? Alladzi Ad-darsu alladzi ad-darsu alladzi ba'da hadha ad-darsi. Lanjut sahlul jiddan sahlun jiddan. Ada apa tidak? Pelajaran yang ba'da berarti ba'da. Pelajaran yang setelah pelajaran ini sahlun apa sahlun? Mudah. Tidak, sangat mudah. sangat Jiddan itu sangat ya, yang menunjukkan jadi itu artinya begitu ya, sangat mudah. Nomor 9. Manil fatatu allati atau alati? Alati. Manil fatatu allati jalasat amamal mudarrisati madrasah atau mudarrisah? mudarrisati Mudarrisati ya. Lebih enaknya itu di depan sekolah atau depan guru perempuan? Guru ya. Amamal mudarrisati hiya thalibatun min Malaysia. Ya. Siapa pemudi yang duduk di depan guru perempuan itu? Dijawab, dia adalah pelajar dari Malaysia. Yang terakhir, Adilkal hakibatu allati atau allati? Adilkal hakibatu allati tahtal maktabi laka atau laki? laka Coba dilihat laki atau laki? Laki ya? Laka ya? Karena kita tadinya sama Khalid laki ya. Laka ya Khalidu la hiya li sadiqi Muhammadin. Apakah hakimah apa dari tas ya? Apakah tas itu yang di bawah tahta di bawah kan? Yang di bawah meja milikmu ya Khalid? Tidak. Ya dia milik temanku Muhammad. Gimana? Pusing gak? Agak pusingnya terjemahannya ya. Kalau pilih alladzi sama alatinya mudah kan? gampang
Kosakatanya Ustaz. Kosakatanya iya. Harus sering banyak latihan. Karena sering ketemu kosakatanya sebenarnya diulang-ulang ya. Jadi kalau lupa tulis artinya, supaya apa? Kalau ketemu lagi, oh ini udah diulang-ulang jadi ingat ya. Bagus kalau hafal ya. Ana pernah ada itu Pak kosakata lurus rumah ini Pak. Ada buku sakunya, isinya kosakata itu. Jadi sesuai misalnya ini pelajaran berapa ini? 12. Nah, di situ dibuat kolom pelajaran kosakata halaman 12. Tapi nggak tahu dapetnya di mana ya. Lihat ada ekor yang bawa di buku saku kumpulan kosakata lurus rumah. Kalau mau kreatif ya tulis aja, tulis hafal. Yang di Sadikinya Milik temanku oh itu. Badaya. Baik, al-kalimat al-jadidah ya, kosakata baru. Al-ammu ya, diterjemahkan akhul abi. Am itu adalah saudara laki-lakinya bapak. Berarti kalau bahasa kita kan am itu paman ya. Paman. Tapi dalam bahasa Arab orang dipanggil ammi berarti dia itu saudara laki-lakinya bapak. Ya. Jadi nggak semuanya kita panggil ammi. Artinya sama sih paman. Tapi dilihat dulu dia ini paman dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Makanya al-am paman itu adalah akhul abi, saudara laki-laki bapak. Nah, paman dari jalur ibu jangan dipanggil am, tapi dipanggilnya khol. Lihat itu. Al-khol paman, akhul ummi, saudara laki-lakinya ibu. Nah, jadi dibedain ya antara paman dari bapak, paman dari ibu. Nah, makanya dalam masalah waris kan yang masuk ahli waris apa? Am. Al-khol nggak masuk ya. Paman dari jalur bapak yang dapat warisan itu. Sayyidi, sayyidati. Apa sayyidi? Tuan. Ya, tuanku. Sayyidati. Apa pasangannya tuan? Nyonya. Sayyidati. Encik. Ya. Sebelahnya al-ammah. Nah, ya, jadi kita panggil ammah. Ammah itu artinya bibi. Tapi dilihat ammah itu bibi dari jalur ayah. Ukhtul abi, saudari perempuannya bapak. Ya. Kalau dari jalur ibu jangan dipanggil ammah tapi kholah. Olah. Nah, ya. Kholah. Ukhtul ummi, saudari perempuannya ibu. Nah, mustashfal wilada, rumah sakit wilada apa? Nah, rumah sakit bersalin. Salin. Bersalin. RSIA ya. Mustashfal wilada. Sudah? Ada pertanyaan? Masih ya? Kalau istri bibi kita itu Ustaz, apa panggilannya? Istri Suami bibi. Suami bibi kenapa? Suami Manggilnya. bibi kita panggilannya. Paman. Paman dari pihak bibi. Paman. Bibi dari jalur Jalur ayah. Dia punya suami panggilnya apa? orang Arab manggilnya. Kalau letter lain kan zaujul ammah ya, zaujul ammah kan suaminya bibi ya, suami bibi. Kita sebagai ponakan manggilnya apa am juga ya? Enggak lagi ya. Oh enggak bukan. Kalau kakek Jadi jadi kakek itu kakek babi. Nenek jadi jadati. kalau dari jalur itu beda kan? Jalur iya jalur Lain. ibu. Harus tuh. Sama dengan jalur ibu. Sama sama. Jadi Jadun kakek. Jadi kan ada panggilannya
Jadi ya. Jadi. Pakai itu. Tapi sebagian manggil Jidi, sama Iya, aja. mungkin itu. Panggilan sayang. Hati kan, Kasih sakit hati. di CD kan, CD ya. Jidi. CD itu bahasa kita ya. CD. Dan kalau bahasa Arab nggak CD. Tahunya jadi. Jadi. Kalau ini jadatu. Jadatu. Anakku. Ya bisa ya. Cukup? Belum bisa. Belum. Sangat bisa. Keduluan itu. Mau nambah lagi enggak? Boleh. Cukup. Kita bisa ada nih. Belum ngantuk. Iya, karena materi berikutnya tentang jamaah ya. Jumlah banyak ya, jumlah minimal 3 ya. 3 jamak. Jamaah 3 lebih. ya, minimal 3 ke atas. Insya Allah pertemuan berikutnya aja ya. Saya alhamdulillah semoga pusing malam ini berkah Pak ya, karena pusingnya belajar bahasa Arab Pak. Pusingnya belajar bahasa Arab. Jadi itu ya niatnya, yang penting kita Karena mengangkat ya kebodohan. belajar bahasa agama kita lah ya. Iya. Mudah-mudahan ada keberkahan. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.